Untuk saya dari pertama pemula itu beberapa kali gagal tidak masalah, dan inspirasi untuk teman-teman itu jangan sampai menyerah kalau kita gagal. Karena apa? Keuntungan kita bukan di gagalnya, tapi keuntungan kita di tanaman yang akan bagus. Di situ kita melihatnya, kalau kita mencintai tanaman, melihat ada beberapa pohon dikelilingin terus, dilihat ada penyakit atau tidak, itu lebih menikmati berkebun sama lebih menikmati hasil panennya. Dan jangan lupa, di situ kita tidak boleh hanya melihat bagusnya, tapi melihat tidaknya juga. Dan di situ kita harus melihat beberapa penyakit. Contoh di sini ada beberapa penyakit, dan itu penyakit kalau udah ada kita harus langsung spray, dihanguskan. Ya, nama saya Edi dari Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Usahanya di pertanian hortikultura. Sekarang lagi tanam cabai rawit ori. Di pertanian hortikultura ini saya usaha sudah 2 tahun lebih. Kalau saya komoditas utama dari ori, kadang CMB, cabai-cabai, dan juga kalau ada fase beberapa treatment tanah, kita pakai tanaman untuk menghabiskan tanahnya, seperti tanaman untuk menghabiskan pupuknya, seperti terong. Ya, untuk lahan ini saya luas lahan kisaran 2000 meter persegi dan kapasitas tanam 2300-an. Ya, kita untuk budidaya dari awal kita semai dulu dengan pembuat seperti tahuan. Setelah dibuat tahuan, kita semai untuk selang 35 hari. Setelah jadi, kita tanam dengan treatment. Sebelum ditanam, lubang tanam itu dikasih pupuk dengan dipakai POC fermentasi yang kita sendiri sehari sebelum kita tanam. Setelah kita fermentasikan masuk, setelah itu kita tanam. Kemudian setiap 1 minggu sekali kita kocor dengan asam fumat dan NPK sama asam amino. Ya, ini kita semai sendiri. Ini merek cabenya dari Aura dengan merek Ori 212. Ya, perawatan kita setiap saat dari awal tanam kita spray 1 minggu sekali. Spray itu menggunakan insek dan fungi, dan tergantung kita penyakitnya apa. Kalau kita perawatan setiap fungi dan insek setiap minggu sekali kita spray. Terus setelah berbuah itu kita spray lebih singkat lagi, 4 hari atau 3 hari sekali. Setiap hari 3 hari atau 4 hari sekali, tergantung cuaca. Seandainya cuaca itu hujan ekstrim kayak kemarin, kita spray 3 hari sekali. Ya, untuk dari pemupukan ini kita pakai treatment dari dalam 1 bulan, dari awal tanam 1 bulan seminggu sekali kita kocor asam humat sama asam amino dengan NPK dosis kecil, tapi 1 minggu sekali selama 4 kali. Setelah 4 kali itu
kita fasenya dipanjangkan 2 minggu sekali, tapi hanya dengan NPK, tapi dengan dosis 1 kilo untuk tanaman 500 pohon. Ya, kemudian untuk gulma juga harus bersih dari bedengan, sama dari paling utama dari tempat mulsa saya sendiri harus dibersihkan setiap hari, setiap kali. Jangan sampai terkena ada gulma. Karena apa? Gulma itu memakan makanan yang untuk cabai itu sendiri. Ya, untuk pemeliharaan dari penyemaian, saya penyemaian 35 hari setelah disemai kita ditanam, dan ditanam itu selama 3,5 bulan baru akan menghasilkan cabai mulai berbuah merah dalam waktu 3,5 bulan itu. Dan setelah itu kita panen setiap 4 hari sekali. Jangan terlalu lebih dari 4 hari sekali, karena kalau lebih dari 4 hari sekali biasanya itu jadi terlalu merah. Kalau untuk peningkatan hasil panen, kita menggunakan treatment saat tanaman itu mulai berbunga. Kita tembak dengan MKP dan kalsium, disemprot selang 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali itu mengikuti semprot terus dengan dosis kecil. Nanti setelah mulai berbuah agak lebat, kita tembak agak dibesarkan sedikit dosisnya. Ya, untuk perawatan yang lebih eksternal lagi, yang lebih mendalam lagi, untuk cabai itu utama perawatan harus melihat kondisi, dalam arti kondisi cuaca. Di sini cuaca di daerah saya cuaca hampir setiap hari hujan malam terus. Itu menyebabkan penyakit banyak, dan ada beberapa pohon yang layu fusarium karena hujan ekstrim, dan juga ada penyakit yang dinamakan patek. Kita harus menjaga tanaman agar kita bisa meminimalisir penyakit itu sendiri. Ya, di situ kita, karena di dalam cabai itu perawatan ekstrimnya, kalau setiap hujan, kalau bisa malam ini hujan, besoknya kita harus semprot dengan fungi agar menghilangkan jamur patogen. Ya, untuk kita sendiri ini tergantung penyakit itu sebenarnya ada banyak sekali di dalam penyakit. Contoh, kita dengan menggunakan jamur itu, dan juga beberapa jamur juga banyak. Kita harus melihat apa, seandainya kita membeli obat fungi itu untuk jamur, itu juga kita harus melihat itu funginya untuk fungi mengendalikan hama jamur apa. Di situ contoh layu fusarium, kita harus menggunakan bahan aktif apa, dan kita jangan sampai kita salah memasangkan. Nah, kemudian untuk hama juga masih banyak. Hama itu contoh ulat, lalat, belalang, dan kutu-kutuan. Di sini kita memberikan treatment ulat. Ulat itu ada beberapa jenis, yang ulat daun dan ulat buah. Ulat buah kalau di sini dinamakan dengan ulat bor. Nah, di situ juga kita harus membeli obat ulat itu ada beberapa. Ya, secara kalau untuk daun kebanyakan saya menggunakan kontak langsung, tapi kalau untuk ulat bor kita menggunakan yang sistemik. Dan untuk kutu-kutuan itu juga ada beberapa, seperti kutu kebul,
tungo, trip. Nah, kita harus membedakan antara kutu kebul, tungo, dan trip. Nah, kalau kutu kebul biasanya di bawah daun ada kutu-kutuan yang putih-putih kecil dan bisa terbang. Kemudian kalau tungo di atas daun itu jadi keriting, tapi keriting ke bawah, keriting ke atas. Dan kalau trip itu melipatnya ke bawah. Nah, di situ kita harus melihat bahan aktif juga. Kalau saya menggunakan, kalau tungo itu saya menggunakan samit bahan aktifnya akarisida. Dan kemudian untuk contoh kita untuk trip saya menggunakan biasanya Abamectin, jenis bahan aktifnya. Bebas mau menggunakan apa saja. Untuk cabai dalam fase panen, dalam sehari itu tergantung kita fase puncak atau tidak. Artinya fase puncak itu fase panen banyak-banyaknya. Kalau kemarin fase panen kelima untuk tanaman kisaran 2300 ini, saya mendapatkan 4 hari sekali sekitar hampir 50 kilo, dan setiap 4 hari sekali saya panen terus menerus. Dan perkiraan untuk fase panen pertama sampai selesai, artinya fase panen pertama awal buah sampai pucuk atas itu selesai. Bunga pertama itu biasanya kalau tanaman segini satu pohon bisa sampai 1 kilo. Tapi kalau fase bunga kedua dan akan jadi lebih bagus lagi, itu bisa satu pohon 2 sampai 3 kilo dapatnya. Ya, untuk fase penjualan kita jual di pasaran itu kisaran 30.000, dan ada juga beberapa kali yang saya jual 100.000 per kilo. Ya, untuk wilayah pemasaran kita jual untuk wilayah kita sendiri di Kabupaten Purbalingga. Saya menggunakan pupuk 2 jenis, menggunakan organik dan non organik. Ya, di sini kalau saya menggunakan non organiknya seperti NPK, terus fosfat, terus kalsium, itu bebas mau menggunakan merek apa saja, bebas. Kalau saya hanya menggunakan itu, dan ada zat makro dan mikro emang harus dimasukkan semua ya kalau itu. Dan saya menggunakan organik, saya membuat POC sendiri dari beberapa jenis bahan. Contohnya kohe ayam, kohe kambing, dan ada beberapa bahan yang lain kita fermentasi menggunakan bahan POC, bahan pasifnya POC diaktifkan dulu menggunakan gula atau molase. Setelah itu kita aduk bahan yang lain dan dicampur POC itu, ditahan jangan sampai sering dibuka itu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itu kita gunakan untuk pengocoran. Di fase setiap kita ngocor, kita harus menggunakan fase POC itu. Untuk menghadapi cuaca ekstrim yang seperti tadi, kalau cuaca ekstrim penghujan, kita juga ekstrim untuk penyempraian fungisida kalau cuaca hujan, karena kebanyakan cuaca hujan itu penyakitnya adalah jamur. Dan untuk cuaca
kemarau itu penyakitnya adalah kutu-kutuan dan hama ulat. Nah, itu juga spraynya tinggal diganti antara penghujan dibanyakan funginya, dan kalau kemarau dibanyakan inseknya. Dan kemarau itu juga harus setiap beberapa hari sekali kita harus kocor di pangkal cabai menggunakan air bersih. Karena apa? Cabai itu mau memberikan makanan kalau ada air di dalam rusak. Contoh, ini karena di sini musim penghujan, banyak sekali ada beberapa yang tanamannya layu seperti ini, dan juga ada beberapa penyakit seperti patek. Dan di situ kita kalau penghujan lebih ekstrim perawatan karena beberapa patek dan layu. Dan untuk penghujan ini jangan lupa di dalam fase cabai jangan sekali-kali kita memberikan cabai ini jenis pupuk mengandung nitrogen. Karena apa? Dalam penghujan itu ada air hujan itu yang mengandung berapa persen kadar nitrogen tinggi. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan cabai ini air saat penghujan, itu dirawankan layu dan jamur akan aktif lebih ekstra. Dan ini saya kasih jarak antara tanaman itu 50 cm dari jarak satu dan satunya, dan di jarak dari satu ke sini kisaran 40 cm ya. Nah, ini sebelumnya saya tanam cabai, saya menanam cabai rawit, cabai CMB, cabai merah besar, belum tak cabut, tak biarin aja ya di sini. Dan juga kita harus menggunakan lajur tali untuk antisipasi biar cabai tidak patah. Untuk bunga ya, untuk tanaman dari artinya tadi saya sudah menjelaskan sana, kita panen itu tergantung selesai bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga. Nah, kita tak berikan lagi ini contoh cabai, ini masih fase bunga pertama dan belum selesai, artinya belum habis, masih berbunga terus ya. Nah, ini kalau setelah ini nanti berhenti cecep, berhenti buah, berarti itu namanya bunga pertama. Dan nanti kita udah panen, otomatis di sini akan mengeluarkan cabang lagi, memberikan cabang lagi, dan akan berbuah, itu yang dinamakan bunga kedua. Dan seterusnya, nanti setelah itu bunga kedua selesai, kita juga mulai habis dan akan ke bunga ketiga dan seterusnya. Itu kalau kita bertahan sama untuk tanaman cabai bunga lebih, untuk kedepannya lebih bagus, itu bisa tanaman bisa lebih dari 2 tahun. Seandainya ini pas kemarau, ini pasti buahnya dan tanamannya lebih baik dari ini. Karena ini penghujan, kita hanya konsen dengan jamur-jamur terus. Kalau kemarau itu bisa cabainya lebih baik sama lebih banyak.
Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau penghujan, ya dalam pemasaran saja, kalau penghujan harga itu pasti tinggi. Beda saat kemarau. Kalau kemarau harga pasti murah karena pendapatan cabenya akan meningkat. Untuk saya dari pertama pemula itu beberapa kali gagal tidak masalah, dan inspirasi untuk teman-teman itu jangan sampai menyerah kalau kita gagal. Karena apa? Keuntungan kita bukan di gagalnya, tapi keuntungan kita di tanaman yang akan bagus. Di situ kita melihatnya, kalau kita mencintai tanaman, melihat ada beberapa pohon dikelilingin terus, dilihat ada penyakit atau tidak, itu lebih menikmati berkebun sama lebih menikmati hasil panennya. Dan jangan lupa, di situ kita tidak boleh hanya melihat bagusnya, tapi melihat tidaknya juga. Dan di situ kita harus melihat beberapa penyakit. Contoh di sini ada beberapa penyakit, dan itu penyakit kalau udah ada kita harus langsung spray, dihanguskan